Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Unedo Nababan, SPOG Konsultan Onkologi, Poparan Opogoda nomor 18. Saya Ketua Panitia Pertangyangan 13 Oktober 2023 Borsak Mengatasi Nababan se-Jabotabek. Saya Pener Nababan, Poparan Opu Sungguraja nomor 19. Wakil Ketua Panitia Pertangyangan 13 Oktober Borsak Mengatasi Nababan se-Jabodetabek. Saya Marnala Nababan nomor 19, Poparan Opu Siuraturan, Sekretaris Panitia Pertangyangan 13 Oktober 2023 Poparan Borsak Mengatasi Nababan se-Jabodetabek. Saya Nyonya Pardede Elizabeth Boru Nababan nomor 16, Poparan Opu Siuratura, Bendahara Panitia 13 Oktober 2023 Pertangyangan Borsak Mengatasi se-Jabotabek. Saya Nyonya Papahan Ririn Fibriani Boru Nababan. Saya Poparan dari Opung Ulang Begu nomor 18. Saya mewakili seksi acara bagian pemuda. Pada pertangyangan Borsak Mengatasi Nababan tahun ini, kami panitia terinspirasi membuat suatu film sejarah Nababan dalam rangka meningkatkan, mengenalkan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap marga Nababan. Pada kesempatan ini juga kami memberangkatkan tim Naposo Bulung yang dipimpin oleh Ririn Boru Nababan ke Tipang, Nagasaribu, dan sekitarnya. Semoga film ini bermanfaat untuk marga Nababan yang ada dimanapun. Selamat menyaksikan film ini. Horas, horas, horas. Saya Ririn Boru Nababan. Di sini saya mewakili para pemuda Nababan untuk menelusuri cerita leluhur kami yang namanya sangat kami banggakan dan selalu ada di belakang nama lahir kami, yaitu Nababan. Karena besarnya rasa ingin tahu kami untuk mengetahui sejarah marga kami, maka saya diberangkatkan oleh Panitia Pertangyangan Nababan Jabodetabek tahun 2023 untuk menelusuri sejarah marga kami, Nababan. Pertama, saya berangkat menuju Tipang. Tipang adalah tanah kelahiran Borsak Mengatasi Nababan. Tepatnya berada di Desa Silakuduk, Kampung Raja Sumba. Ya, Borsak Mengatasi Nababan merupakan cucu dari Raja Sumba. Kisah keluarmu? Boru ho. Nah, Nababan nomor 3 ho. Di boto ho do sejarah ni Nababan? Daong. Ano kak? Dek, boru ho. Boru Nababan kak. Ido nomor 3 mah ho. Nomor 22 kak. Di boto ho do sejarah ni Nababan? Daong kak. Daong. Abu baca tua kak. Raja Sumba memiliki 2 orang anak. Yang pertama, Toga Simamora, dan yang kedua, Toga Sihombing. Toga Simamora memiliki 3 orang anak, yaitu Purba, Manalu, dan Debata Raja. Toga Sihombing memiliki 4 orang anak. Yang pertama, Borsak Junjungan atau Silaban, Borsak Sirumonggur atau Lumban Toruan, Borsak Mengatasi atau Nababan, dan Borsak Bimbinan atau Hutasoid. Borsak Mengatasi Nababan menikah dengan Opung Boru Pasaribu. Namun, selama 3 generasi ke bawah, keturunan dari Nababan hanya memiliki 1 anak saja. Nababan memiliki anak bernama Siantar Julu, Siantar Julu memiliki anak bernama Siantar Jae, Siantar Jae memiliki anak bernama Sisogo Sogo, Sisogo Sogo memiliki anak bernama Domi Raja, dan akhirnya Opung Domi Raja lah yang memiliki 2 keturunan laki-laki, yaitu Tuan Sandar Nagodang dan Tuan Sirumonggur. Opung Borsak Mengatasi beserta anak, cucu, dan nonoknya, yaitu Siantar Julu, Siantar Jae, dan Sisogo Sogo, semua meninggal di Desa Silakuduk, Tipang. Sesampainya di Banjar Dolok Tipang, hujan sangat deras. Sangat tidak memungkinkan untuk saya pergi ke Desa Silakuduk yang lokasinya berada di atas gunung. Sambil menunggu hujan reda, saya sempatkan untuk menghubungi narasumber saya, yaitu Opung Hosea,
Opung Parningotan, dan Opung Harun yang merupakan salah satu keturunan dari Opung Godang yang lahir dan besar di Banjar Dolok Tipang untuk mengarahkan saya selama saya berada di desa Tipang. Setelah hujan sedikit reda, saya mencari keberadaan salah satu keturunan Opung Godang yang masih tinggal di Banjar Dolok Tipang. Saya bertemu dengan Ito Denis Nababan nomor 18. Saat ini, Ito Denis Nababan merupakan ketua pariwisata di Tipang, dan Ito Denis inilah yang menjaga kuburan opung kita, Opung Domiraja. Beliau menunjukkan di mana lokasi kuburan Opung Domiraja. Oke, itu kita sudah selesai dari makam Opung kita Opung Domiraja. Sekarang kita menuju ke perhutaan mula-mula Opung Tugasumba, bapaknya Tugas Mamora sama Tugas Hombing. Oke, itu lokasinya? Lokasinya di Silak Kuduk. Silak Kuduk nama kampungnya, Toh? Ya, sekarang kita jalan. Oke. Saya melanjutkan perjalanan menuju desa Silak Kuduk. Perjalanan menaiki bukit yang berjarak sekitar 500 meter dari kuburan Opung Domiraja. Disinilah lokasi desa Silak Kuduk, kampung Raja Sumba dan anak-anaknya, Togasi Hombing dan Togasi Mamora. Pemandangannya sungguh indah. Saya dapat melihat bukit dan Danau Toba dari atas sini secara bersamaan. Setelah itu, kami menuruni bukit dan kembali ke jalan utama menuju Mual Borsak Mangatasi. Jalannya kecil dan sangat disayangkan sekali. Tempat ini kurang terawat dengan baik. Menurut cerita Ito Denis Nababan, ketujuh marga keturunan Raja Sumba yaitu Purba, Manalu, Debata Raja, Silaban, Lumban Toruan, Nababan, di generasi ke-6 dari 7 marga tersebut sama-sama berangkat meninggalkan Tipang. Tipang kosong. Namun setelah generasi ke-10, kembalilah keturunan Nababan yaitu Raja Moma ke desa Tipang. Opung Raja Moma itu mengingat cerita dari para opung Tuan Siremonggur bahwa kampung pertama ataupun makam atau kuburan yang ditinggalkan opung kita Sandar Nagorang sama Tuan Siremonggur di hutan Banjar Dolok Tipang. Nah, jadi Opung Raja Moma lah yang pertama menelusuri dan mencari di mana kampung ataupun makam opung kita ini. Yang pertama tempat yang dihuni ataupun ditempati oleh opung yang kedua tadi di Lobubutar namanya, Lobubutar Seberongbor, Lobubutar. Adapun sekarang tubuh opung kita atau patung yang di Tugu Payung Tuan Siremonggur dari Lobubutar itu diangkat. Nah, menurut cerita, Opung Sandar Nagodang suka berpetualang dan sangat disegani luat-luat di sekitaran Humbang dan Toba. Di dalam petualangannya, Opung Sandar Nagodang pernah berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan di tempat tersebut. Dan Opung Sandar Nagodang diberikan hukuman, sehingga adiknya Tuan Siremonggur datang ke daerah tersebut memohon dengan segala cara untuk mereka melepaskan abangnya Sandar Nagodang. Dan menurut cerita, di ambar yang berada di Onan Runggulah, Opung Sandar Nagodang menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi kita tiap Borsak Mangatasi Nababan. Artinya Nababaan
Nababan kuwi mah warna pangasubi. Saya dapat menarik kesimpulan, Opung Sandar Nagodang dan Opung Tuan Sirumonggur lah yang menyebarkan marga Nababan di luar desa Tipang. Kedua opung ini keluar dari Tipang dan pergi ke Lobubutar. Mulai dari sanalah marga Nababan tersebar di daerah Humbang. Hari kedua, saya berangkat menuju desa Lobubutar, Lumban Tonga-Tonga, Lumban Bagasan, dan Sipultak. Semua desa ini berdekatan. Namun, di perjalanan menuju ke sana, saya berhenti untuk meliput Tugu Situmanggohoda Nababan di Nagasaribu. Opung Tumanggohoda adalah anak dari Opung Ulangbegu dan cucu dari Opung Tuan Sirumonggur. Saya mencari narasumber atau natua-tua Nababan yang dapat saya wawancara. Beberapa orang di sana menyuruh saya untuk bertanya kepada Opung David Nababan yang rumahnya berada di Lumban Bagasan. Mari kita simak cerita dari Opung David Nababan. Jadi butido, kita tol manungan mananga watak penong matua. Alana badiga bidadiga unina barita binaritaon. Dia mau barita na hukoto, dung puta sa Tipang ba nakok ma aradopak silaban manang diwaring ma mula na uboto utas pagabu san utas pagabu marhuta mamuse uta dia onaria san onaria ba sa ma tu siputakon alai mo siputakon tangkui totono kurupani na disiputat dulu, ala disiputat ma. Dalam holo sejarah na huboto arongko parutata diturunan rangan warna. Sesiputat kodo gawe manera marupani hita. Tinggal ma deba hamidison arong na tubutar, arong na Nagasaribu. Cerita dari beberapa narasumber yang saya temui, sebelum tahun 1955, bahkan jauh sebelum itu di tahun 1880-an, sudah terjadi saling berselisih paham dan ketidakharmonisan antara sesama keturunan Nababan sehingga terjadilah kutukan. Dan akibat dari kutukan tersebut, apapun yang dikerjakan marga Nababan, ketika mau berhasil mereka akan meninggal. Sehingga di tahun 1950-an, mulailah natua-tua Nababan menyadari ketertinggalan dari marga Nababan. Sehingga mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Dan tercetuslah pemikiran agar marga Nababan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Di hari berikutnya, saya bertemu beberapa narasumber untuk mencari tahu bagaimana sejarah Partangyangan Borsak mengatasi Nababan 13 Oktober 1955. Saya mewawancarai Opung Halasan Nababan Boru, Saryaman Nababan, Jaken Nababan, Marusaha Nababan, dan Manatap Nababan. Mari kita simak ceritanya. Yang unang mabigay do, di kita pinoparloputa. Marbigkas Partangyangan sa 12 Oktober alan halungunod do. Yang adong na bagi do bitaw 55 no perri na baban manamor sa mga tas. Mga piyam matuhahanan do hotwang kina. Ima borsa dungdungan silaban. Borsa Sirumonggur lugat tuluan. Menurut cerita Ito Saryaman Nababan, Opung si Jabu-Jabu menemui Eforus HKBP yang bernama Justin Lumbantoruan bertanya mengapa Nababan ini tertinggal. Eforus mengatakan bahwa marga Nababan harus melakukan doa bersama, meminta maaf dan pengampunan kepada Tuhan. Dan terjadilah di tanggal 13 Oktober 1955. Itulah tanggal yang disepakati bersama. Namun, menurut cerita Ito Saryaman,
Tanggal 13 diambil dari nama Opung Domiraja. Do artinya 1 dan Mi artinya 3. Ada juga cerita bahwa hanya di tanggal 13 Oktober di tahun 1955 tersebut yang tidak ada onan. Sehingga semua marga Nababan dapat berkumpul untuk melakukan doa bersama. Yang pasti, di tanggal 13 Oktober 1955 lah waktu yang baik dan tepat yang disepakati bersama dan direstui oleh Tuhan. Lubisiani manang dihamokkan oposon non meningkat yang kehamazu para bu ini tangiang nyoputai susuk kajulan ni areon gala di do di keputusan ni pertanggungan ini penting. Dan jadi lubahitan mangingot hari 10 bulan 10 molo marga Nababan boru bere ibe bere boido benon hola di sahuta bodo benon saluan bodo benon salungu ala yang mulutuk sebuah hola di jabu. Pertanyaan itu dicetuskan pada tahun 55 karena melihat paparan di Borsa mengatasi Nababan tidak ada yang maju. Terus kalau ada mau maju katanya meninggal muda. Terus dari Hagabeon itu dibandingkan marga yang lain termasuk yang kecil, marga yang kecil. Di 4 aspek itu Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon itu bisa didapatkan oleh marga Nababan. Itulah saya dengar. Sejauh pemahamanku alana gudang go turi-turian ya kau pungina dulu aman ada pernah dosa do nasional satabi gudang mah pasahat nuaing sesuai dengan sukun-sukun apa yang terjadi sebelum tahun 1955. Ia pernguluan di Nababan sebelum tahun 1955 tersongon itu bakona bu dua katantangan dua cobaan songon itu pernguluan yang kamarga Nababan bakkodoi na julo tikisa masa do PH Kristeno tonggo pe mangasahong gugu hada tuon parbinotoan akan hurang di hajol mau istilah nuaingon mana diko kada tuon mungkin sialani mah muluk magijang niroha elak teal latiro kosong dihita ganuk marga Nababan. Saya membilangi marohan yak kau puta si jolo-jolo tubuh taringo tu parmuluon di marga Nababan naso haru jongjong dang jupang di Hagabeon dang jupang di pasu-pasu nang di hapang katon di pamilangi onima piga-piga na tua-tua ni Nababan manang istilah nangot tokoh ni Nababan marpanukun tu diri nabe ujungnya di prakarsai nasida ma ahado ulaning upay sonon timbul ma ide asannya na anggiat marpangidiwa kita tu debata mangalu-alu kita tu debata mangakusala kita tu debata beta alanion gabedang jupak kita pasu-pasu panggabian nang pangarhoasan di paparan yo puta Borsa mengatasi Nababan sebelum tahun 1955. Namun cetus pertanyaan di Nababan tahun 1955 adong do piga-piga oppu nabinoto. Apalan nabu ini ingot nuaingon Lazarus Nababan Raja Sapuran Mantari Petrus Nababan Kapuk Karmen Tokebe Bilem Daulat Nababan siapa suhuran jalani nabaritai muse bandita Ningurjati ada mungkin pada waktu tidak bandita lupe Ningurjati jadi kalau tak salah hampir rosian sude suhu di oppu ro marabot lau memprakarsai taringo tu pertanyaan jalanan di uluhon ni Teopulus Nababan ima gelar si jabu-jabu Marzolo Sali, Teopulus Nababan, gelar jabu-jabu,
maropulion opupoi bena baban. Amang jago-jago, nama bain gagasan ni pertanyaan no. Asa nababani masa bersatu semua. Gama pertanyaan ini asa masa ada sudi nababani. Itu maksudnya maka dibuat pertanyaan. Jadi persatu lebih maju mak kamu akan nababani. Lana hubereng nabebenon siringo nape jiro jago sa sada naso sada hirdu nabeben jadi may babi sada jadi masa ada yang guna sililung nabeben jadi selalu do tiap tahun dibagi semorong-morong pertanyaan ini oleh pesatu ditingkatkanlah mulai bisa bereng masih langar rohan itu. Mana yang berubah? Pertanyaan dulu. Ngawal wena nabebenon masih latihan. Omana bereng mah. Yang darahnya ke nabebenon pengen masih latihan. Dak sede mi rohani sama dulu. Tangar pola ni diba. Dak masih berubah. Nama pesan. Jadi kamu sudah nabeben. Nang lupa mu pesan ini tu. Lana ngebe tu opungo. Takas lu piam katai doh ne tu. Utar de mana takas. Utar de inangi opung boru lo subia kana. Ini di kamu kan opong so. Nang ngebe mago. Rencana ini tu. Tetap mabinaham. Bupe di luar negeri kamu. Bupe di Jakarta mana dia. Binaham na bebenya. Toto sebe beben. Ai itu pesan di kebata. Mulu marsere kita. Mulu dinggat kita tua karangata. Betul tu marga. Dosa kita. Tuasa bisa tudungan sudah perlu itu kesimpulan. Seusai mewawancarai semua narasumber tersebut, terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan para pemuda Nababan yang saya wakili. Dan tiba saatnya saya mengakhiri hari dengan berkeliling melihat tugu atau monumen dan kuburan para opung kami.
Menurut cerita Ito Saryama Nababan, Opung Silat Teung tidak memiliki tugu atau monumen, tapi tanda kuburannya adalah pohon beringin atau ariara di sebuah desa bernama Sitapongan di Nagasaribu. Selama 4 hari perjalanan saya di Bonapasogit, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang marga saya, Nababan. Yang paling saya ingat adalah Do, Mi, atau dalam not angka dilambangkan dengan 1 dan 3. Maka terjadilah Partangyangan pada tanggal 13 yang saat itu dilakukan di bulan Oktober dan di tahun 1955. Sampai saat ini, semua keturunan marga Nababan masih melakukan kegiatan doa bersama di setiap tahunnya di tanggal 13 Oktober. Biarlah kegiatan doa bersama ini bisa menjadi berkat bagi semua keturunan marga Nababan. Terima kasih sudah menonton video sejarah Nababan yang dipersembahkan oleh para pemuda Nababan se-Jabodetabek yang difasilitasi oleh Panitia Partangyangan 13 Oktober 2023 Nababan Jabodetabek. Horas, horas, horas.